wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak sama Ibu-ibu. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ini. Semangatnya bagaimana? Oke. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu masih semangat di budaya positif, pembelajaran disiplin, serta lingkungan positif. Disiplin itu apa ya, Pak? Kira-kira kita berbagi aja, Pak. Nah, saya juga sama belajar, Pak. Tuh, tepat waktu. Dan disiplin itu tepat waktu. Bagus buat Pak Yanto, tepuk tangan buat Pak Yanto. Ada lagi kira-kira disiplin itu apa? Ya Bu, Sesuai aturan. sesuai aturan. Mantap Bu. Ini lingkungan positif untuk menciptakan budaya positif. Kita pasti dengan adanya disiplin. Di sini ada perubahan paradigma, yaitu dengan budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, santai, tidak tertekan pada dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga hal ini akan mendorong peserta didik semakin kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta mandiri. Salah satu strategi yang perlu dievaluasi dalam berdisiplin untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Artinya mungkin internal ya Bu ya. Disiplin yang datangnya dari internal. Selanjutnya ada pemahaman lain Hajar Dewantara, ada Diane Dosen juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin, konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Artinya kira-kira apa ya dari menurut ini? Jadi disiplin diri itu tahu siswa atau peserta didik kita itu dengan tujuan mulia. Seperti disiplin kita nih, misalkan kita juga sekarang itu bisa dikatakan disiplin Bu. Apa kira-kira disiplin? Karena disiplin kita tahu bahwa belajar itu dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan. Itu sama dengan disiplin. Artinya disiplin itu masih pembelajaran. Nah, konsep yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menurut dosen, di dalam bukunya menyatakan motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bu. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Motivasi manusia yang satu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu sepertinya motivasi yang kedua. Dan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep nomor 2 adalah hukuman dan penghargaan. Di sekolah kita mungkin ada masing-masing pakai hukuman. Sedangkan hukuman itu sepertinya sudah mulai ditinggalkan saat ini. Solusi yang terakhir, hukuman bisa diberikan secara fisik atau psikis, hanya membuat tersakiti. Karena jangka panjangnya nanti kalau ada peserta didik dengan adanya hukuman itu jangka pendek iya dia pasti mengikutinya ya, tapi secara jangka panjangnya itu hanya tersakiti peserta didik kita. Karena mungkin sudah tidak boleh lagi menggunakan hukuman,
karena pembelajaran kita berpihak pada murid dan murid adalah sebagai subjek di dalam pembelajaran, bukan sebagai objek. Kita hanya menuntun, membimbing peserta didik. Penghargaan. Ini ada beberapa penghargaan yang sering kita lakukan di dalam peserta didik. Ternyata itu juga kurang tepat. Di dalam jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan efektif kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, efektif dalam jangka pendek. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Artinya nanti kalau dikasih penghargaan, motivasi anak itu hanya ingin penghargaan itu, bukan motivasi yang datang dari dirinya. Penghargaan sama dengan hukuman. Penghargaan merusak hubungan poinnya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang, contohnya di banyak orang, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Kita jarang masih ya dalam pembelajaran dikasih penghargaan, karena penghargaan ternyata mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan itu hukuman. Di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling didukung. Beban mungkin ya Bu ya, Pak. Didukung jadi motivasi ingin ranking 1 itu jadi beban dia karena adanya penghargaan tersebut. Jadi tetap saja berarti kita tuh atas ranking juga nggak boleh begitu ya. Kebutuhan dasar manusia, mungkin kita siswa ada yang rajin, ada yang nakal, ada yang keburu, ada yang suka tidur. Ternyata kita juga harus melihat kebutuhan dasarnya. Kita kan sering tidak tahu kebutuhan dasar dia apa. Siapa tahu di keluarganya sudah dimarahi orang tua, tidak dikasih jajan ke kelas, malas, padahal dia rajin begitu ya. Kebutuhan dasar manusia seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya dengan penguasaan, dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, main atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Ini kita harus kita poin-poin kebutuhan dasarnya itu penguasaan, kesenangan, kebebasan, serta kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Kemungkinan yang dipakai untuk sekarang ini restitusi. Apa artinya? Dalam teori Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melaksanakan kontrol. Pertama, penghukum. Kita guru pasti sebagai penghukum ada ya, banyak sebagai penghukum, ada siswa yang kurang disiplin. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
restitusi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut KUSEM tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa pada waktunya yang mungkin menurut Bapak Ibu ini kurang tepat karena ini sudah sore terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendisiplinkan kelas Bapak, saya perlu komunikasi dengan membentuk kelas itu bikin keyakinan kelas, Pak. Bagaimana Bapak? Sebenarnya bagus, cuma saya ingin tahu dulu nih keyakinan kelas itu seperti apa ya? Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, tidak terbentuk yang tertib. Untuk meyakinkan lagi ya tersebut membuat keyakinan dengan nanti keyakinan itu dibuat oleh mereka sendiri. Nanti dibuat apa saja poin-poin yang harus kita. Jadi kesepakatan ya, Kesepakatan kelas bahwa jangan gini, harus gini gitu ya. Bagus Pak itu. Ya, nanti saya akan bacakan nanti kepada saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis menurut kalian yang kira-kira kita sepakati di dalam kelas. Ya gimana? Apa? Oh, nggak usah. Nggak apa-apa.